Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat datang di AIE Channel. Di video kali ini kami akan menunjukkan cara penambahan ray of light atau biasa dikenal dengan roll di sebuah foto agar foto tersebut nampak dramatis dan magis. Teknik ini banyak digunakan di HI dan landscape. Perlu teman-teman ketahui, di sini kami menggunakan aplikasi Ray untuk menghasilkan rollnya, dan proses editingnya kami menggunakan Lightroom. Bagaimana prosesnya? Kita langsung saja. Ya, kita ketemu lagi. Kita langsung saja buka aplikasi Ray. Di sini teman-teman bisa lihat aplikasinya. Saya klik Ray. Nah, di sini sudah ada pointer atau titik. Nah, di situ kita mau cari untuk sumber ray-nya, bisa pilih di sini. Karena materinya di mana? Di situ materinya, silakan buat. Terus kita cari thresholdnya. Threshold oke. Sebanyak segini. Ya, mungkin segitu. Oke, terus opacity ray-nya bisa kita naikkan atau turunkan. Kalau teman-teman geser ke kiri, ini semacam opacity. Kita pilih jangan sampai over highlight karena kita mau cari detail bagian langit juga. Oke, segini boleh. Terus teman-teman bisa save atau share. Saya pilih share, kirim ke Adobe Lightroom. Kirim ke Adobe Lightroom. Apakah sudah tersave? Sudah, silakan. Kita kembali dulu. Setelah itu kita langsung klik yang foto tadi. Nah, dia render. Kita cek, oke, semua sudah. Kita lihat pertama, kita masuk ke pencahayaan dulu. Seperti ini. Kita langsung turunkan saja ke 103 ya. 104 cukup. Terus seperti biasa kita bunuh highlight seperti ini. Terus kita main dari blacknya dulu, point black. Apakah ada yang peak? Tidak ada yang peak. Kita bisa main mungkin 35 cukup. Nah, terus kita cari warna putih. Ada warna putih sedikit. Kita main 25 cukup. Atau 24. Nah, sekarang kita tap 2 kali bagian bayangan. Kita langsung saja ke angka 65 cukup. Terus highlightnya tap 2 kali juga. Ternyata banyak sekali yang peak di situ. Kita geser sampai tidak ada highlight. Ya, 55 cukup. Terus kontras kita pilih 7. Oke, kita pilih 7. Nah, ini before after fotonya. Terus kita masuk ke WB kita atur ke 5 cukup, atau ke 6 ke 6 lah bisa. Ke 6. Terus tint atau corak enggak usah. Vibransi naikkan mungkin 25 cukup. Terus ini untuk kita pilih 10 cukup. Oke, kita masuk ke color channel. Kita mulai dari warna merah. Warna merah ini untuk kita menaikkan tenda ini biar lebih kontras warnanya. Artinya ada pembanding antara hijau sama biru yang di atas itu. Kita geser. Teman-teman bisa lihat perubahannya. Nah, kita cari warna yang paling nyaman. Oke, segitu boleh. Terus 9, terus naikkan vibransinya sebesar 45 atau 50 boleh. Saya main 45. Naikkan cahayanya tuh.
naikkan cahayanya sebesar 40 cukup. Terus orange ini kita pakai, di sini mungkin ada warna orange tapi boleh kita pakai sebesar 10 cukup. Oke, terus ke warna kuning dulu, warna kuning kita geser. Nah, berpengaruh di rumput sama highlight di matahari. Kita geser ke 15, naikkan luminance-nya, saturasinya tidak usah disentuh. Terus sama green kita mainkan ke 25. Kalau kita geser jadi hijau. Nah, kita geser ke 25 cukup. 25 oke, vibransinya 20. 20 naikkan luminance-nya. Luminance-nya mungkin 50 atau 60. Ya, 55 lah. Nah, terus masuk ke cyan, warna cyan. Kita bisa geser ke kanan untuk menambahkan warna biru yang sesuai yang kita mau. Note, teman-teman, ini selera saja. Kita geser sampai 47 boleh. Terus warna biru di sini kita bisa cari ke geser kiri agak cyan atau biru toska atau hijau, mau lari cenderung ke hijau. Kita pakai di sini sebesar 5 saja. Kita turunkan saturasinya 5. Terus sama ini dia punya luminance, cerah warna. Oke, next kita langsung saja ke clarity tekstur kita naikkan 25, terus kejernihan 30 atau 40. Saya pilih 30 saja cukup. 32 cukup. Efek kabut perlu sekali efek kabut, mungkin kita naikkan sebesar 10. Oke, 10. Karena tidak usah. Terus kita masuk ke split tone di sini kita main di shadow-nya itu mungkin kita bisa main di 22 di sini split tone untuk highlight 22 ya, kita main mungkin sebesar 10 cukup. Oke. Terus sama shadow kita main di area biru, cari area biru, turunkan ya mungkin segini area birunya, geser ke kiri untuk ke shadow, kanan highlight. Teman-teman bisa pilih. Nah, di sini mungkin kita akan main di 10, tapi ini tergantung foto teman-teman, before after tergantung foto. Oke, kita selesai. Terus kita masuk ke penajaman. Nah, penajaman ini, di sini saya akan push jadi 75. Terus kita pilih radiusnya teman-teman bisa lihat. Itu. Kita naikkan saja radiusnya. Karena gambarnya saya mau pop gambarnya, terus detailnya kita naikkan jadi 50 cukup. Nah, terus kita bisa pilih masking di sini, geser perbesar dulu. Nah, kita pilih 75 cukup. Kita hanya mau area yang itu, Oke, kita naikkan pengurangan noise-nya sedikit sebesar 15. Untuk warna mungkin 10 cukup. 10 sama chromatic abrasinya kita aktifkan biar mengurangi, karena kita terlalu banyak bermain efek. Tidak, ya ini sementara before after. Oke, setelah itu kita kembali ke curve. Nah, di sini saya contohkan bermain curve. Teman-teman bisa lihat, saya akan contohkan saya bermain curve di sini. Curve yang saya pakai di sini modenya S. Seperti biasa, saya main drag ke bawah dulu bagian ini.
Iya, cool. Oke, kita kembalikan dulu. Ya, kita drag ke bawah sedikit biar agak kontras. Ya, segitu mungkin. Terus kita tarik sampai ketemu di titik tengah itu. Ke midtone itu sudah oke. Terus kita turunkan sedikit bagian atasnya. Iya, usahakan jangan sampai tersentuh bagian ujung itu. Oke teman-teman, kita geser lagi yang di bawah juga sedikit saja. Oke, setelah itu, nah di sini ada curve yang RGB, red, green, blue, merah, hijau, biru. Saya pakai yang biru. Yang biru saya mau pakai supaya gambar tidak terlalu kuning. Nah, kalau teman-teman geser begini, dia biru, dia ini ke bawah kuning. Hanya di midtone. Nah, apabila teman-teman geser di sini, yang berimpact hanya highlight, gitu, highlight. Tapi saya mau keseluruhan gambar ada. Ini semacam mencari green primary, blue primary atau green red primary di kalibrasi untuk Adobe Lightroom PC, gitu. Oke, saya mau cari sampai kelewat. Oh, salah. Kalau terjadi seperti ini, teman-teman tap 2 kali, masuk ke green primary. Yup. Nah, ini kita benerin lagi ke sini. Sedikit saja. Naikkan highlightnya, kasih pertemukan di garis midtone itu. Nah, oke. Turunkan dikit, dia punya exposure, white-nya yang di atas, ini white. Iya. Oke. Terus yang di bawah juga sama sedikit saja. Ya. Cukup before after. Nah, sekarang kita pakai tools yaitu selective. Nah, kita tambahkan di sini radial filter atau di sini graduasi filternya. Nah, ternyata terbalik teman-teman, kita putar dulu. Kita tambahkan di sini warna hitam. Terus kita mainkan pencahayaannya. Iya, kita buat sedikit. Nah, segitu. Terus untuk bagian shadow ini di bawah belakang tenda kita buatkan ini radial filter. Yang tadi kita pakai graduasi filter atau gradient, kita pilih khusus untuk shadow. Ya, kalau begini kan lucu, jadi kita gelapkan biar lebih berdimensi sedikit. Oke teman-teman, terus kita tambahkan lagi bagian atasnya itu radial filter kayak begini. Kita buat dia lurus. Nah, teman-teman bisa lihat. Kita naikkan dulu sedikit. Oke. Kita buat kita buat gitu. Terus kita turunkan pencahayaannya sebanyak 64 cukup. Naikkan kontras mungkin 25 cukup. Highlight turunkan sebanyak 60 cukup. Shadow juga turunkan bagian itu, sama white dinaikkan dikit. Oke, kita cek lagi di bagian temperatur apakah saya kurangi sedikit, mungkin 5 deal. Terus kita oke. Nah, terus kita buat satu lagi radial filternya di tempat tadi itu untuk ini saya anggap point of interestnya kita, area ini. Nah, teman-teman bisa bermain
Pencahayaan di sini kurangi highlight sebanyak 15 cukup ya, 15. Terus sama kontras 5 biar oke, deal. Setelah itu kita cek teksturnya naikkan sedikit, tekstur mungkin 7 sama clarity 25 cukup. Oke, selesai bagian itu. Nah, satu poin lagi kita buat di sini. Nah, kita buat satu poin apa namanya, bukan gradien, apa namanya, radial filter kita tarik ini sampai di sini boleh. Nah, terus kita naikkan kejernihannya sebanyak 50 ya, 50 cukup. Terus naikkan efek kabutnya. Nah, naikkan efek kabutnya sebanyak 45 cukup, 45. Oke. Nah, naikkan lagi juga besar 26 cukup, 26. Kita pilih lagi. Nah, yang penting di sini temperaturnya naikkan mungkin 17. Oke, deal. 17. Kita cek pencahayaannya sudah benar. Pencahayaannya di sini saya tambahkan kurang kontras kayaknya. Bisa 15 kontrasnya. Highlightnya seperti biasa saya matikan. Oke, deal. Selesai. Before after. Kita pilih lagi, kita X dulu. Setelah itu kita lihat apakah, nah di sini saya mau terapkan profile di sini kita bisa pilih. Nah, di sini profile ada warna monokrom, artistik, teman-teman bisa pilih. Iya. Tapi saya pilih di sini warna 5, artistik 5. Nah, teman-teman bisa cek opacity-nya seberapa banyak yang mau dipakai. Saya pilih di sini 30 kayaknya cukup. Oke, deal. 30 before after. 30 sudah oke. Nah, before after. Iya. Setelah itu kita cek lagi apakah masih ada yang kurang. Nah, kita cek dulu geometrinya. Landscape jangan sampai distorsi di bagian garis horizontal. Apakah iya, dikoreksi sendiri. Nah, sekarang kita tinggal save. Di bagian ini teman-teman bisa ketik ini, bagikan, kita pilih ekspor, pilih yang JPEG. Seperti biasa penajamannya kita pilih file asli, layar, standar, saya pilih standar. Oke, deal. Setelah itu kita akan ekspor. Oke, kita cek di galeri. Kita cek di galeri foto terbaru. Kita geser apakah dia sudah muncul hari ini. Kita tap, kembali lagi. Nah, sudah ada dia sebelah sini. Nah, ini yang kita sudah grading, ini yang belum. Seperti ini sebelum, setelah penambahan ray tadi, ini sesudah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita kembali ke teman saya. Oke teman-teman, kita telah selesai melakukan proses penambahan role di Android dan proses editingnya di Adobe Lightroom Mobile. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Kritik dan sarannya kita tunggu di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.